سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعوف إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Mizan yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilihnya, mendapatkan ridha Allah dan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dari salah satu sahabat yang ternama yaitu Abdurrahman bin Sakhr, yang lebih dikenal dengan panggilan atau nama laqabnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk bintang-bintangnya kelas para sahabat, karena banyak betul menerima ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebahagian sahabat yang menamainya adalah ketua dari sahabat-sahabat yang lain setelah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dua bintangnya para sahabat itu yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas, selain dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini sahabat yang hebat di atas itu semua. Lalu apa? Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bapak ibu yang pernah di Madinah, ada di belakang makam Rasulullah itu ada semacam panggung kecil. Itu adalah pondok pesantren Abu Hurairah. Jadi kita laki-laki masuk lewat Babu Bilal sekarang ya. Nah, lewat Babu Bilal itu masuk lewat kiri. Umpama ini makam Nabi lewat sana, kan antri di depan sana, antri baru masuk ke masjid, nanti baru masuk lewat Babu Bilal masuk. Nah, di belakang sana itu ada sedikit kurang lebih 8 kali 8 meter agak meninggi kayak panggung ya. Nah, itu adalah pesantren Abu Hurairah, karena pada waktu itu beliau dikala menyampaikan hadis dari Nabi duduk di situ-situ dan disaksikan atau dikawal oleh beberapa sahabat mendengarkan cerita Abu Hurairah. Aku ketemu Nabi begini-begini, aku dulu pernah diomongin Nabi begini-begini. Nah, itu namanya hadis. Nah, ini salah satu hadisnya. Ma naqasat sadaqatun min mal. Ujar Rasulullah, tiada berkurang harta daripada sedekah. Jadi harta yang disedekahkan tidak pernah berkurang. Bal yazdad.
Akan tetapi harta yang disedekahkan itu waliyazdad, bahkan bertambah terus ya. Apapun dalam sumbangan kita, entah itu berupa makanan, minuman, pakaian, dana, itu tidak pernah berkurang. Baliyazdad, bertambah lagi. Baliyazdad, bertambah lagi. Baliyazdad, bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'aufin illa izzan. Dan dengan tiadalah menambah oleh Allah Ta'ala akan seseorang itu dengan memaafkan, melainkan akan bertambah kemuliaannya. Jadi bila orang itu pemaaf, tidak pendendam, maka Allah menambah-nambah kemuliaannya. Kemuliaan Allah yang diberikan kepada hamba yang berbagai macam. Bisa diberinya jabatan, bisa diberinya kelancaran rezeki, bisa diberinya kesehatan, macam-macam. Itu termasuk orang yang dimuliakan Allah. Bukan berarti orang yang dimuliakan Allah itu wali, enggak ya. Orang yang biasa pun kalau Allah memuliakan gampang aja. Apa amalannya? Al-'afw, yaitu suka memberikan maaf kepada orang lain. Jadi jangan sampai ada di antara hati kita untuk dendam. Lalu yang ketiga, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Barang siapa yang diberikan Allah ketawaduan. Tawadu itu artinya merendah. Semakin tinggi jabatan, semakin dia merendah seharusnya. Kenapa? Karena bertambah beban. Cuma orang awam kada, semakin tinggi jabatan semakin banyak duitnya. Padahal semakin tinggi jabatan semakin mumet kepalanya. Mikirin tanggung jawabnya. Iya kalau selamat, kalau enggak nanti dicari-cari. Kayak Paman Ali ini dicari-cari oleh KPK. Hah? Bapak Mandirin, ya Paman Ali tadi itu. Kemana Kak Paman Mandirin ini kira-kira? Aku diam nih, Mang Palas itu pengen bisa sembunyi. Nah ya. Nah, jadi kalau orang itu tawadhu, maka Allah akan rafa'ahullah, mengangkat derajatnya. Jadi 3, bila orang itu ahli sedekah selalu bertambah rezekinya. Ya, Masya Allah, apalagi membukakan orang berpuasa, subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah gampang, 1 teguk air saja. Orang puasa kan lagi haus gitu. Langsung sekali seteguk, Masya Allah. Apalagi abang peranggi 3 biji, kenyang Pak. Orang puasa, karena puasa sunnah itu berat ya. Kenapa jadi berat? Karena orang tidak puasa, kita aja yang puasa. Kalau puasa Ramadan kan semua orang puasa. Makanya kalau kewajiban itu paksaan bahasanya. Kalau sunnah itu kesadaran. Puasa kakak ada apa-apa. Cuman kalau kita sadar, ya Allah betapa nikmat Allah berikan kepada kita sehatnya umrah daripada apa macam mendingan puasa. Insyaallah ada yang membukakan puasa, apalagi nama amploki pula. Maksudnya beri amplok aja, isinya kan tidak tahu. Sayyidina Urwah Ibnu Zubair yang mengisahkan akhlak-akhlaknya para sahabat. Ujar Sayyidina Urwah Ibnu Zubair berkata, aku melihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sedang membawa tempayan. Tempayan itu air di belakang. Ada semacam tempat dari kulit. Kalau di Museum Mekah ada tempayan ya. Tapi sekarang Museum Mekah jarang dibuka, kecuali memang ada izin. Museum Mekah itu macam-macam situ. Ada 3. 1 tempat memintal benang untuk kiswah, satunya lagi merajut-rajut kaligrafi. Kiswah itu, satunya museum. 3 gedung itu. Letaknya dekat Hudaybiyah. Biasa kami bawa jamaah ke situ juga. Nah, di sana ada tempayan. Jadi tempayan itu ciri khas orang Arab zaman dulu.
Ya kalau kita galon lah, cuma dia nempel. Jadi tempayan itu dari kulit kambing biasanya. Jadi kulitnya itu dibikin bagus sehingga nanti ditutup lalu bisa untuk air. Ini cerita Bahari ya. Nah, Umar bin Khattab membawa air di tempayan. Padahal waktu itu Umar ini khalifah. Umar ini khalifah. Khalifah itu presidennya kayak Mulyono nih hampir-hampir dah. Mas Mulyono. Itu Mas Mulyono kawannya Pak Ali itu, Pak. Nah, lalu orang tanya, ya Khalifah, sini kami yang bawa, karena kan kami anak buah, kami kan ajudan, kami kan protokol, kami kan pokoknya anak buah. Ujar para anak buah, kami yang bawa. Apa ujar Khalifah bin Khattab begini? Aku pengen melawan hawa nafsuku. Ketika aku ngantor, ini kan ceritanya sudah santai, sore-sore sampai malam. Ketika aku ngantor, anak buah itu datang. Ibaratnya kan sini presiden, mungkin para menteri, mungkin para gubernur datang. Ketika aku tanda tangan atau menyuruh apa, timbul kadang-kadang di hati ini rasa besar diri. Rasa sifat sombong, kan manusia merasa, wah aku ini presiden ini, anak buah ini, mau main pelinjuk aja main ini anggarkan. Nah, untuk melawan itu kata Umar bin Khattab, aku seperti ini. Ini mengambil air di beberapa kilo, nanti dibawa ke rumah seorang janda yang miskin mengisikan bak air, baknya tuh. Saking ketawaduan, ini kan ketawaduan, kan tiga tadi tuh sifat Rasulullah. Apa? Satu, bila bersedekah bertambah terus rezekinya. Dua, bila pemaaf bertambah kemuliaannya. Tiga, bila orangnya suka merendah, Allah angkat derajat. Yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, subhanallah, padahal presiden. Jadi supaya menghilangkan sifat-sifat kesombongan itu, memikul ya, anggaplah sekarang kita memikul, mengisikan ada rumah orang miskin air, subhanallah. Amun kita apalagi bos angkat ini namanya bos main tunjuk-tunjuk kan lagi. Direktur pulang, kepala ahoy pulang, nah itu bisa menjadikan timbul sebuah kesombongan. Lalu diriwayatkan lagi bahwa Abu Hurairah ketika beliau menjadi amir itu gubernur. Abu Hurairah ini sahabat Nabi tadi, bisa pada satu saat beliau bisa menjadi amir, diangkat oleh Rasul menjadi gubernur. Seperti Amr bin As diangkat Nabi menjadi gubernur di Mesir, yang sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mu'adz bin Jabal di Yaman gubernurnya. Lalu Abu Hurairah ini pernah terlihat membawa kayu bakar di pundaknya sambil berkata, berilah jalan untuk amir. Maksudnya Abu Hurairah padahal dia seorang gubernur, saking tawaduknya beliau membawa kayu bakar, dijual, nanti dikasihkan kepada para fakir miskin. Tidak mau dari gaji, ya gaji ada, namanya gubernur, ada gaji dari Baitul Mal, kas negara. Tapi beliau pengen mengambil dari keringat sendiri, ambil kayu bakar, dicari bepaluhan keringatan, dibawa, lalu dikasihkan hasilnya kepada miskin. Ini akhlak orang-orang soleh, bahkan di atas daripada soleh, karena para sahabat itu soleh semua. Ya, sahabat itu sudah sehebat apapun wali, tingginya derajatnya, mau wali kutub, mau kutub-kutuban, namanya ada wali kutub, ada wali kutub-kutuban, nah, tetap hebat sahabat. Kenapa? Karena sahabat langsung berdampingan atau bersalaman atau berjamaah dengan Rasulullah. Kalau wali-wali kan hanya paling mimpi. Sahabat enggak. Abu Hurairah dekat betul dengan Rasulullah. Abu Yazid ditanya, kapan seseorang itu menjadi seorang yang tawadu?
Kapan? Orang tuh yang disebut tawadhu kapan? Apakah ketika dia tunduk, cium tangan, atau tunduk hormat betul? Apa itu tawadhu? Belum tentu. Kadang-kadang tunduknya itu kan tunduk karena ikut aturan aja dia. Karena dia bos, aku ya tunduk aja. Kalau udah bos ngapain? Nah kata Abu Yazid, seseorang itu disebut tawadhu kalau dia tidak merasa memiliki kedudukan dan kelebihan. Orang berilmu tidak merasa punya ilmu, itu tawadhu namanya. Orang yang sugih tidak merasa memiliki harta, cuma dititipin aja. Orang yang tinggi jabatannya tidak merasa memiliki jabatan, karena amanah. Jadi kalau ada orang tuh merasa memiliki ini punya aku, ini hakku, nah itu orang sombong. Ya, orang sombong. Wah, aku kan hafal Quran, aku kan hafal hadis ratusan hadis, aku, itu sombong. Tapi ketika dia tidak merasa memiliki apa-apa, itulah tawadhu. Karena sudah Nabi menjanjikan man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu pasti Allah angkat derajatnya. Jadi orang yang tawadhu itu kata Abu Yazid, dia tidak merasa memiliki kedudukan dan kelebihan dan tidak memandang ada orang yang lebih rendah daripadanya. Sudah dia tidak merasa memiliki apa-apa, juga tidak pernah memandang ini, wah ini kan golongan kelas ini. Tidak, sama dia. Coba kita sholat tadi, siapa orangnya, apa bacaannya, nasabnya apa, sama aja barisan pertama, kedua, ketiga, sama saja rukuknya, sama saja sujudnya, sama aja bacaannya. Siapa yang paling hebat tadi, imamnya kah, makmumnya kah? Wallahu a'lam. Siapa yang dekat hatinya kepada Allah, itu yang paling hebat. Apa nang bepulang kah? Atau nang begamis kayak Ali ini kah? atau yang berselendang, atau yang semua yang paling dekat dengan Allah adalah atqakum. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa, itulah yang paling dekat. Nanti kita lanjutkan lagi. Inilah di antara sifat-sifat tawadhunya para sahabat, para aulia, para salihin, yang mana mereka sedikit pun tidak pernah merasa memiliki entah itu namanya jabatan, entah itu namanya harta, entah itu namanya kedudukan. Tidak pernah merasa memiliki. Lalu makanya seperti tadi Abu Hurairah berjualan kayu, kira-kira gubernur kini yang terpilih kalau sampai jualan kayu mencibukakan banyunya gini, mencibuk, mengambil banyu, membawakan, padahal untuk masjid ada harapan, apalagi hanya untuk orang. Ya, ini saking para sahabat dulu melatih ketawadhuan. Ya, tawadhu. Orang yang tawadhu pasti Allah angkat derajatnya. Makanya kita dalam apa-apa tuh jangan banyak berbicara, jangan berkisah aku ini. Enggak. Allah kok yang menilai, bukan manusia. Paling kali manusia, untungnya pian lo bersedekah, paling gitu aja. Tapi yang menilai betul-betul insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita, ya. Ini namanya bagian daripada akhlakul karimah. Hidup ini jangan sombong. Siapa aja kita. Sehat ke apa kan biasa aja. Kalau kita sehat, anumnya panggering aku nih Tuhan. Allah enggak memberikan itu berbagai macam. Jangan sombong mentang-mentang Tuhan sehat. Kalau pindah tajung kalak di kamu. Paham tajung kalak ya? Hah? Paham? Oh, berarti orang Banjar tajung kalak. Bahasa kota itu beti, yo. Dan beratan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahmanir rahim. Ya Allah ma'afa'na bima 'allamtana
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب باقنا في الدين علمنا رشدا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا كان دخل مدينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.